Dimas mengira malam itu akan sama seperti malam-malam sebelumnya. Mabuk, pulang lalu tidur. Tapi ia tidak tahu, malam itu justru menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Karena setelah ibunya meninggal, sesuatu mulai mengikuti Dimas pulang. Dan tepat tengah malam, dia melihat sosok yang sangat mengerikan. Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Cerita ini bakal seru dan menegangkan. Pastikan kalian menontonnya sampai akhir. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, subscribe channel ini dan pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Malam itu, sekitar pukul 4:30 pagi, sebuah rumah kecil di ujung gang masih terlihat gelap dan sepi. Hanya terdengar suara air dari kamar mandi dan langkah kaki seorang perempuan tua yang baru selesai berwudu. Perempuan itu adalah ibu Dimas. Sejak beberapa menit sebelumnya, ia sedang menjalankan sholat subuh. Rumah itu sederhana, tidak banyak perabotan, tidak ada barang mewah, bahkan dapurnya pun hanya berisi beberapa bahan makanan seadanya. Di tengah suasana yang sunyi, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu depan. Ketukannya pelan, tapi cukup membuat ibu Dimas menghentikan kegiatannya. Dari luar, terdengar suara seseorang yang seperti sedang berusaha berdiri. Dimas baru pulang. Usianya baru 25 tahun. Tetapi kebiasaannya sudah membuat ibunya sering merasa takut. Dimas suka mabuk-mabukan, sering pulang larut malam, dan kalau sedang marah, emosinya sulit dikendalikan. Ibunya segera membuka pintu. Begitu pintu dibuka, tubuh Dimas langsung hampir jatuh ke depan. Bau alkohol sangat kuat dari tubuhnya. Tanpa banyak pikir, ibunya langsung memapah Dimas masuk ke rumah. Perempuan itu sudah terlalu sering melakukan hal yang sama. Setiap kali Dimas pulang dalam keadaan mabuk, ibunya selalu berusaha membawanya ke kamar. Bukan karena ia membenarkan perbuatannya, tetapi karena Dimas akan menyiksa ibunya kalau dia diceramahin. Setelah Dimas tertidur, ibunya kembali ke aktivitasnya. Pagi itu, ia harus bekerja mencuci pakaian milik beberapa orang di sekitar rumahnya. Pekerjaan itu tidak mudah. Tangannya sudah kasar karena terlalu sering terkena sabun. Punggungnya juga sering terasa sakit karena harus membungkuk berjam-jam. Tetapi dari pekerjaan itulah ia mendapatkan uang untuk membeli beras, lauk sederhana, dan kebutuhan rumah. Siang harinya, Dimas terbangun. Seperti biasa, wajahnya langsung terlihat kesal. Ia berjalan menuju dapur. Di atas meja hanya tersedia sepiring nasi dan ikan asin. Dimas langsung marah. Ibunya yang sedang mencuci pakaian hanya bisa terdiam. Sebenarnya bukan karena perempuan itu tidak mau membelikan makanan yang lebih enak. Ia hanya tidak mampu. Uang yang didapat dari mencuci pakaian sebagian besar habis untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, setiap kali ibunya mencoba menasehati, Dimas justru semakin emosi. Beberapa kali Dimas bahkan pernah menyakiti ibunya ketika sedang marah. Karena itu, perempuan tersebut lebih sering memilih diam, bukan karena tidak sayang. Ia takut jika perkataannya membuat Dimas semakin marah. Siang itu berlalu dengan suasana yang tidak nyaman. Menjelang sore, Dimas kembali mendatangi ibunya. Ia meminta uang. Ibunya membuka dompet kecil yang sudah terlihat lusuh. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang yang sengaja disisihkan untuk membeli beras dan ikan asin untuk makan keesokan harinya. Namun Dimas tidak peduli. Ia tetap memaksa. Ibunya mencoba mempertahankan uang itu, tetapi Dimas merebutnya begitu saja. Setelah mendapatkan uang tersebut,
Dimas pergi meninggalkan rumah seperti biasa. Ia pergi menemui teman-temannya untuk mabuk-mabukan. Sementara itu, ibunya hanya berdiri di depan rumah sambil melihat anaknya pergi. Malam semakin larut. Kemudian pagi kembali datang. Dimas pulang lagi. Seperti malam sebelumnya, ia berjalan sempoyongan menuju rumah. Di depan pintu, Dimas mengetuk dengan keras. Tidak ada jawaban. Dimas mengetuk lagi. Tetap tidak ada suara. Biasanya, ibunya akan segera datang membukakan pintu. Tapi kali ini, rumah itu benar-benar sunyi. Dimas mulai kesal. Dalam keadaan mabuk, ia tidak mau menunggu lebih lama. Ia akhirnya mendobrak pintu depan hingga terbuka. Suara benturan pintu terdengar keras di dalam rumah. Dimas langsung masuk sambil marah-marah. Ia berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kamar itu tertutup. Dimas sempat memeriksa ke dalam, tapi karena pikirannya sudah dipenuhi rasa kesal dan alkohol, ia tidak terlalu memperhatikan keadaan ibunya. Setelah itu, Dimas masuk ke kamarnya sendiri. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Tidak lama kemudian, ia tertidur. Pagi berganti siang. Dimas baru bangun menjelang tengah hari. Kepalanya terasa berat. Seperti biasa, hal pertama yang dilakukan Dimas adalah marah-marah karena tidak ada makanan yang tersedia. Namun, kali ini ada sesuatu yang aneh. Ibunya tidak muncul. Dimas mulai merasa terganggu. Ia berjalan menuju tempat biasa ibunya mencuci pakaian. Kosong. Dimas kemudian berjalan menuju kamar ibunya. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Ia mendorongnya perlahan. Di dalam kamar, ibunya terlihat sedang tertidur di atas kasur. Dimas mendekat. Ia masih mengira ibunya hanya sedang tertidur. Tanpa rasa khawatir, Dimas menarik kaki ibunya dengan kasar. Tubuh perempuan itu tidak bergerak. Dimas menariknya sekali lagi. Tetap tidak ada reaksi. Barulah ia menyadari sesuatu. Tubuh ibunya terasa dingin. Dimas berdiri diam beberapa detik. Tidak ada wajah penyesalan yang terlihat di wajahnya. Ia hanya memandang tubuh ibunya, kemudian pergi begitu saja. Dimas berjalan menuju rumah ketua RT. Dengan wajah datar, ia memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Tidak lama kemudian, beberapa warga datang ke rumah. Siang itu ibunya dimakamkan. Tetangga-tetangga ikut membantu mengurus semuanya. Sementara Dimas, ia justru tidur di rumah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah perempuan yang selama ini membukakan pintu untuknya setiap pagi telah pergi begitu saja. Sore hari, Dimas bangun. Tanpa memikirkan pemakaman yang baru saja selesai, ia kembali melakukan kebiasaan lamanya. Ia pergi mencari teman untuk mabuk-mabukan. Dimas mengendarai motornya melewati jalan yang mulai sepi. Namun di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba mati. Mesinnya seperti kehilangan tenaga. Dimas mencoba menyalakannya kembali. Tidak berhasil. Ia turun dan menendang motor itu karena kesal. Setelah itu, ia meninggalkan motornya begitu saja dan memilih berjalan kaki. Ia tidak peduli motornya akan bagaimana. Tetapi ketika sampai di sana, suasananya terasa berbeda. Sepi, tidak ada satupun temannya. Padahal biasanya tempat itu selalu ramai. Dimas menunggu cukup lama. Tetap tidak ada yang datang. Sebenarnya teman-temannya sengaja tidak datang. Mereka sudah mengetahui bagaimana perlakuan Dimas terhadap ibunya. Tidak ada yang mau lagi menemani seseorang yang tega memperlakukan ibunya seperti itu. Akhirnya, malam semakin larut. Dimas pulang seorang diri. Ia berjalan melewati jalan yang gelap dengan wajah kesal. Namun begitu sampai di depan rumah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Dimas melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku.
Motor yang tadi ia tinggalkan di tengah jalan, kini sudah terparkir rapi di halaman rumahnya. Dimas berdiri cukup lama. Ia tidak mengerti bagaimana motor itu bisa berada di sana. Tidak ada seorang pun yang seharusnya membawa motor tersebut. Dimas perlahan mendekatinya. Tangannya mulai gemetar. Ia berdiri tepat di samping motor itu. Dan pada saat itulah mesin motor tiba-tiba menyala sendiri. Dimas langsung mundur. Wajahnya berubah pucat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya malam itu, Dimas benar-benar merasa takut. Ia masuk ke kamarnya dan duduk di atas kasur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Tetapi jauh di dalam hatinya, Dimas mulai merasa sesuatu yang tidak biasa. Sejak ibunya meninggal, rumah itu terasa seperti bukan rumah yang sama lagi. Dan malam itu ternyata baru pemulaan. Dimas masih duduk di atas kasurnya. Pintu kamar sudah terkunci rapat. Napasnya perlahan mulai teratur. Tetapi pikirannya masih dipenuhi kejadian aneh yang baru saja terjadi. Motor yang ia tinggalkan di tengah jalan tiba-tiba sudah berada di halaman rumah. Dan yang lebih membuatnya takut, motor itu bisa menyala sendiri. Dimas mencoba menganggap semua sebagai kebetulan. Ia kemudian berbaring dan menarik selimut sampai menutupi tubuhnya. Rumah itu kembali sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan dari ruang tengah. Dimas perlahan mulai mengantuk. Sampai akhirnya ia tertidur. Namun, tidur itu tidak berlangsung lama. Tepat pukul 12 malam, mata Dimas tiba-tiba terbuka. Ia terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi. Dengan mata masih mengantuk, Dimas bangun dari kasur. Ia membuka pintu kamar dan berjalan menuju WC. Saat tangannya memegang gagang pintu, tiba-tiba pintu itu tidak bisa dibuka. Dimas mencoba menariknya, tidak bergerak. Ia mencoba lagi dengan lebih kuat, tetap tidak terbuka. Dimas mulai kesal. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara dari atas kamar mandi. Suara seperti perempuan sedang menangis. Dimas langsung terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Ia mendongak. Langit-langit kamar mandi terlihat gelap. Tidak ada siapa-siapa. Namun, suara tangisan itu semakin jelas. Seperti seseorang sedang menahan tangis tepat di atas kepalanya. Dimas mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, pintu WC terbuka sendiri. Dimas langsung berlari. Ia meninggalkan kamar mandi dan masuk ke kamar. Pintu kamar ditutup dengan cepat. Dimas kemudian naik ke kasur dan menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Ia mencoba memejamkan mata, namun tubuhnya tidak bisa rileks. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki. Dimas menahan napas. Langkah itu semakin dekat dari arah ruang tengah menuju kamarnya. Dimas tidak berani bergerak. Ia hanya bersembunyi di balik selimut. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Beberapa detik berlalu. Kemudian gagang pintu kamarnya bergerak perlahan. Dimas memejamkan mata sekuat-kuatnya. Pintu tidak terbuka. Tetapi sesuatu mulai terdengar dari balik pintu. Seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat dengan pintu. Dimas semakin ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Kemudian suara itu menghilang. Rumah kembali sunyi. Dimas perlahan membuka matanya. Ia menurunkan sedikit selimut. Tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia melihat ke arah lantai, ada bayangan hitam.
Bayangan itu terlihat dari celah bawah pintu. Dimas membeku. Bayangan tersebut tidak bergerak seperti bayangan biasa. Bentuknya menyerupai tubuh seseorang perempuan. Dimas tidak bergerak. Bayangan itu perlahan masuk ke bawah celah pintu. Kemudian berubah menjadi semakin besar. Seolah sesuatu sedang berdiri tepat di dalam kamarnya. Dimas menarik selimut kembali. Tubuhnya gemetar. Ia mencoba memejamkan mata. Namun kali ini terdengar suara langkah dari dalam kamar. Sesuatu sedang berjalan mendekatinya. Dimas membuka sedikit matanya. Di ujung kamar berdiri sosok perempuan berwarna hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Rambut panjang menutupi sebagian besar tubuhnya. Sosok itu hanya berdiri diam. Dimas ingin bergerak, tetapi seluruh tubuhnya terasa berat. Sosok itu kemudian berjalan mendekat, sampai akhirnya berdiri tepat di samping tempat tidur. Dimas menahan napas. Tangan hitam itu perlahan terangkat, kemudian mencengkram leher Dimas. Tubuh Dimas langsung terangkat dari kasur. Ia berusaha melepaskan tangan itu, namun semakin ia berusaha, semakin kuat cengkramannya. Malam itu, suara benda-benda di kamar Dimas terdengar berantakan. Namun tidak ada satupun tetangga yang datang. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Pagi harinya, rumah Dimas masih tertutup. Seorang warga yang kebetulan lewat merasa heran karena sejak pagi tidak melihat Dimas keluar. Setelah beberapa kali mengetuk dan tidak mendapat jawaban, warga tersebut akhirnya meminta bantuan tetangga lain. Pintu rumah dibuka. Mereka mencari Dimas. Sampai akhirnya ditemukan di dalam kamarnya. Dimas sudah tidak bernyawa. Tubuhnya terbaring di atas kasur, wajahnya pucat. Dan di lehernya terdapat bekas seperti tekanan kuat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.